target berikutnya dari Israel adalah Syria. Ya, tujuannya bukan menghancurkan Syria karena tampaknya sih pemimpin baru Syria ini adalah temannya Donald Trump dan temannya Netanyahu. Tapi yang dilawan adalah orang-orang Bedouin Sunni, ya, karena mereka mengganggu orang-orang terus. Siapakah orang-orang terus? Shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, yang ada di Zoom, yang di YouTube. Shalom dari Eropa, tanah merdeka, dan dari Amerika, dan dari seluruh dunia juga. Ya, Nabi 26 beserta rombongannya dari seluruh dunia, dari mancanegara, bicara tentang dunia dan menyuarakan kenabian, baik untuk Indonesia maupun untuk dunia. Hari ini kita menyaksikan ya, target berikutnya dari Israel adalah Syria. Ya, tujuannya bukan menghancurkan Syria karena tampaknya sih pemimpin baru Syria ini adalah temannya Donald Trump dan temannya Netanyahu. Tapi yang dilawan adalah orang-orang Bedouin Sunni. Ya, karena mereka mengganggu orang-orang terus. Siapakah orang-orang terus? Orang-orang terus ini adalah satu etnik yang khas. Dia adalah pengikut dari Imam Yitro yang di tanah Midian, ya, yang di daerahnya Gunung Sinai, ya. Jadi Yitro itu proselit menjadi seorang pengikut Yehova, ya, ya proselit saat mengunjungi Musa. Nah, lalu Yitro ini punya klan sendiri, ya, dia punya klan sendiri dan itulah orang-orang terus. Jadi suku dari istrinya Musa itu orang-orang terus, ya. Imam Yitro ini sebagai imamnya, imam besarnya. Makanya orang-orang terus itu dia ikuti ajaran Yitro, tapi mereka mengakui Musa dan Yeshua, mereka mengakui Abraham segala macam, tetapi mereka patokannya Imam Yitro dengan tulisan-tulisannya yang dianggap sebagai tulisan-tulisannya Imam Yitro, ya. Dan ya karena itu orang-orang Kus, mereka adalah orang-orang esoterik, ya, orang-orang juga yang campuran dari agama-agama pagan dengan agama Abrahamik. Nah, orang terus ini sangat unik, saudara, ya. Mereka itu adalah orang loyalis Israel. Saya teman sekelas saya ada orang terus, ya, dulu di Israel, ya. Nah, waktu saya kuliah di Haifa itu ada banyak orang terus di sana di Haifa. Dan mereka orang-orang yang sangat, mereka eksklusif, tetapi mereka tidak anti dengan orang lain. Tapi mereka nggak boleh menikah sama orang di luar terus. Ya, tapi mereka orang-orang yang ramah, ya. Mereka orang-orang yang ramah. Selama jangan diganggu. Selama kamu jangan cari ruwet sama dia. Itu. Cari ruwet itu jangan nyakiti gitu, jangan menculik. Kalau begitu kamu sakiti dia mati, saudara. Dia pokoknya mati pun nggak apa-apa. Ngelebihin orang Islam ini. Tapi yang penting kamu jangan senggol, ya, orang-orang terus ini. Nah, orang Israel itu memperlakukan orang terus ini dengan sangat manusiawi sekali. Bahkan banyak, ya, bukan cuma beberapa, banyak petinggi-petinggi Israel di militer, di pemerintahan, sipil, polisi, itu adalah orang-orang terus, ya. Karena orang-orang terus ini adalah satu etnik yang kecil. Kalau di Suriah hanya 3%, tapi kalau di Israel tadi sekitar 150.000 dari jumlah penduduk Israel yang sekitar 14 juta, saudara, ya. 14 juta, 1,4, cuma 1%, saudara, ya. Cuma 1%, ya, 150.000 itu dari 14 juta penduduk Israel. Luar biasa, dan orang-orang terus ini adalah orang-orang yang pandai. Mereka pandai, saudara, ya, orang terus ini pandai di sekolahnya. Dan mereka juga, ya karena mereka nggak percaya, mereka belajar perbintangan, belajar apa segala macam, mirip-mirip Zoroaster begitu. Makanya mereka bilang, oh ini mungkin berasal dari si A. Bukan, mereka bukan berasal dari si A sebetulnya, ya. Tapi mereka itu berasal dari agamanya Imam Yitro, ya. Dan itu bukan si A sebetulnya, tetapi mirip-mirip Zoroaster, seperti Zoroaster, tapi lebih ke perbintangan segala macam, ya. Nah, singkat cerita, ya, maka untuk menunjukkan empati,
kepada orang Druze, begitu mereka diserang sama orang-orang Islam Sunni Bedouin, ya, maka Israel langsung bom tuh. Syria dibom sama Israel. Juder. Ya. Kenapa tadi orang-orang Israel pada mau pergi ke sana? Mereka mau perang, saudara. Mereka mau habisin orang-orang Beduin itu. Karena ada salah satu pedagang Druze ya yang diculik sama orang Sunni Beduin. Ya kita nggak tahu kenapa. Tapi memang orang-orang Sunni yang di Syria itu menganiaya orang-orang Druze, termasuk orang yang di Mesir, ya. Yang di Mesir, yang di Syria, orang-orang yang ada di Mesir, di Syria itu ya. Mereka menganiaya orang-orang Druze, saudara ya. Dan itu zamannya Mamluk Ottoman Turki juga sama ya. Mereka juga dipersekusi itu, saudara ya. Nah, jadi zamannya Mamluk, zamannya Ottoman Turki ya, zamannya siapa lagi itu? Di Irak ya, mereka dipersekusi karena mereka dianggap bahkan ada fatwanya, kamu orang Druze itu lebih hina daripada orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, karena mereka Islam, dianggap Islam tapi bukan Islam. Ya, lebih parah dari orang Syiah katanya. Tapi mereka tidak pernah jadi Islam, saudara. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Ya, mereka nggak ada percaya dengan Muhammad. Orang-orang Druze ini Islam tapi ya bukan Islam dia, tapi agama Abraham, sama seperti orang Yazidi. Ya, yang di Irak itu Yazidi itu ya, orang-orang Kurdis Yazidi, ya orang bukan Kurdis ya, Yazidi yang di pegunungan itu ya, orang-orang Yazidi. Sama itu, mereka agama Abraham, mereka tidak mengakui Muhammad, tapi Abraham langsung. Kalau orang terus mengakuinya Yitro, ya Imam Yitro, lalu diajar ya sama si orang Sunni, ya benci banget nih orang Sunni sama orang terus ini ya, karena memang pintar-pintar orang terus ini, jadi benci banget. Singkat cerita, akhirnya mereka bersahabat dengan Israel dan mereka banyak yang jadi pejabat. Jadi saya kira itu pesanan ya, serangan Netanyahu ke Druze itu ke Syria itu pesanannya para pejabat-pejabat Druze, karena mereka orang-orang kaya juga, mereka orang kaya, saudara ya, orang yang berpotensi di Israel, dan mereka sangat pro Israel, sangat loyal ya, dengan Israel. Nah itulah sebabnya orang-orang Netanyahu ini ya mau nggak mau dia harus serang, karena itu menunjukkan persahabatannya. Apakah sampai tadi pemimpin Al-Jolani ya akan merespon? Saya kira kemungkinannya kecil, saudara ya, enggak. Ya dia tahu itu yang salah adalah orang Beduin ya, yang nggak benar adalah orang Islam Beduin, dan itu adalah orang-orangnya dia yang nggak benar. Dia juga tahu ya, karena orang Druze di Syria dipersekusi hanya 3%, ya makanya mereka banyak yang pergi ke Israel. Nah, Al-Jolani juga tahu ya bahwa orang-orang Islam itu bangsat semua ya, Al-Jolani juga tahu. Nah itu yang terjadi ya. Nah kemudian Indonesia seperti biasa, saudara, onani. Indonesia seperti biasa onani, nggak kapok-kapok Indonesia ini ya, sok bela-belain ini ya. Aduh, saya nggak. Indonesia ini kamu udah kere aja, banyakan tingkah, banyakan bacot, banyakan ya. Tapi memang Indonesia, kemampuan Indonesia hanya itu ya, bacot, saudara ya, ngutukin, kecam, bacot itu banyak tuh di Indonesia tuh. Mungkin perlu ya bikin grosir bacot, saudara ya. Mungkin itu perlu, saudara ya, grosir bacot. Kan pernah berhasil Indonesia tuh. Indonesia pernah sukses dengan grosir bacot tuh, saudara. Apa, saudara? Itu ya, apa namanya? Saresehan, apa namanya itu. Waduh, nanti biar Om Toba itu yang tim buser bacot ya. Tim buser itu kan bacot tuh, saudara ya. Ya, nah, itu tim buser itu bacot itu. Indonesia bisa jualan bacot ya, saudara ya. Jago itu Indonesia jualan bacot itu. Oke, kita langsung dengan Om Toba seperti biasa urutannya, lalu Permesta dan Laya Jawa. Fokus ya, saudara ya, fokus. Jangan kemana-mana, kita dengan Druze, Syria, dan bakul bacot. Nah, itu penting ya, bakul bacot. Bagaimana Indonesia bisa memberdayakan ya, potensi bakul bacot. Makanya kan YouTuber kan, YouTuber, TikToker, apologet, influencer semua itu kan jualan bacot semua, saudara ya. Ompung, masuk Ompung. Tes suara Pak Paul? Tes suara? Merdu. Iya. Jadi bentar, saya sambil tampilkan ini, Yayasan Damaris ya.
Sebentar, sebentar, Ya, ya.